Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah bulan keluarga tahun 2021 minggu keempat hari ini dengan bersama-sama berdiri dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat 2 bait 1 dan 4. Suci, suci, suci. Bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah ibadah bulan keluarga minggu yang keempat pada hari ini kita awali dengan yakin serta percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saudaraku, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara semua. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang istimewa dan sungguh amat baik. Tuhan juga melengkapi kehidupan manusia dengan akal, budi, serta rasa. Namun kita juga menyadari bahwa kita adalah merupakan makhluk yang sangat rapuh di hadapan Tuhan. Kita mudah mengalami keterlukaan, juga melukai. Di dalam kerapuhan itu, kita sungguh sangat memerlukan dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Di dalam keyakinan kepadanya, kita dapat berharap dengan utuh untuk memperoleh ketenangan batin, karena ketenangan batin hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Hanya daripadanya lah kita pasti memperoleh keselamatan. Dan mari kita ungkapkan bahwa kekuatan serta penghiburan itu sungguh datang dari Tuhan melalui kidung jemaat 332. Bait 1 dan bait yang kedua. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padamu. Tiap hari aku dipimpinnya, Dia
dosa. Tuhan adalah kepala keluarga kita. Ia memerintah atas keluarga-keluarga kita. Kita pasti mengalami banyak dinamika dalam relasi di antara anggota keluarga. Ada kalanya tanpa kita sadari, kita saling melukai. Untuk itulah sesungguhnya kita memerlukan pertolongan Tuhan Sang Penyembuh luka. Ia memberikan kepada kita perintah agar bertindak di dalam hikmat kasih Tuhan. Demikianlah perintah Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat yang ketiga dan yang keempat demikian. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jemaat, mari kita masuk di dalam pengakuan dosa. Kita akan ujikan KJ 24A 3 kali.
dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita terima berita anugerah dari Allah. Sebab hanya Allah lah sumber dari setiap anugerah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Seperti dalam sabdanya, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagia keturunannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita ungkapkan syukur kita, sebab yang berbahagia adalah tiap rumah tangga di mana Tuhan hadir, Tuhan ada, jadi kepala setiap keluarga kita. 318, berbahagialah tiap rumah tangga. Bapa, di hari ini kami sungguh bersukacita dan kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Di bulan Oktober kembali Tuhan Kau memanggil kami untuk menyegarkan panggilan untuk kami boleh membangun keluarga. Dan hari ini ya Tuhan, kami minggu yang keempat untuk kembali menyegarkan panggilan itu di dalam Engkau ya Allah. Sebab kami tahu Engkau juga mengerti bahwa tidak ada keluarga yang tanpa pergumulan, bahkan keterlukaan. Namun Tuhan, kami sungguh bersyukur sebab sampai hari ini semua kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa Engkau berikan bagi kami semua Tuhan, yang membuat kami semakin yakin dan percaya bahwa Engkau-lah Allah sumber kehidupan yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan, yang terus memperlengkapi kehidupan kami dengan janji setia Tuhan. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami juga akan mendengarkan sapaan sabda-Mu Tuhan. Mampukan kami mengerti dan menghayati. Mampukan kami juga melakukannya dengan setia di dalam karya dan pimpinan Roh Kudus. Sebab kami tahu, kami paham, kami penuh dengan keterbatasan dan kerapuhan ya Allah. Kami membutuhkan Engkau, supaya kami tetap dikuatkan dan dimantapkan. Dan Roh Kudus senantiasa menerangi setiap langkah dan kehidupan kami. Sehingga kami yang boleh menjadi bagian dari keluarga kami, baik sebagai anak, pemuda, remaja, suami, istri, orang tua, kami tetap ada di dalam karya panggilan Tuhan, memperlengkapi keluarga kami masing-masing dan membawa keluarga kami di keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam sang sabda, di dalam sang firman yang sejati, Tuhan, dan juru selamat kami yang hidup kekal sampai selama-lamanya, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus 10 ayat 46 sampai 52. Akan kita baca bersaut-sautan sabda Tuhan Yesus di dalam kesaksian Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Saya ayat yang genap, nanti jemaat ayat yang ganjil yang demikian.
Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang tadi dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabbuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian Ibu Bapak, saudara-saudaraku, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan. Maka yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya, yang tetap setia melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Shalom. Selamat siang. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kalau kita hari ini boleh merayakan iman kita dalam ibadah bulan keluarga minggu yang keempat tahun 2021. Secara khusus GKJ dan GKI kembali menyegarkan panggilan hidup berkeluarga. Karena kita juga paham, kita menyadari Bapak Ibu bahwa setiap keluarga dalam setahun ini pasti mengalami pergumulan. Tapi kalau saya boleh tanya, adakah yang setahun ini tidak mengalami pergumulan? Berarti hampir semua, bukan hampir ya, bahkan boleh dikatakan semua keluarga mengalami pergumulan. Bukan dipastikan, tetapi mengalami memang. Sebab ya itulah kita manusia yang penuh dengan segala keterbatasan dan kelemahan. Ya, Ibu Bapak yang dikasih dan diberkati Tuhan, tema hari ini, tema besarnya adalah Aku pasti sembuh. Nah, melalui sabda Tuhan ini, Tuhan mengajarkan kita supaya dalam hidup kita itu selalu ada keyakinan. Selalu ada keyakinan. Nah, keyakinan itu di dalam Tuhan, bukan di dalam hidup kita. Keyakinan kita di dalam Tuhan, bukan keyakinan kita dalam hidup kita sendiri. Itu akan beda Bapak Ibu. Karena keyakinan yang kita yakini belum tentu itu sama, belum tentu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi di dalam Tuhan itu kesembuhan itu adalah sesuatu yang pasti. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, kalau kita sakit, supaya kita sembuh secara manusiawi ya, kira-kira apa yang kita lakukan? Berobat. Ketika ditanya dokter, kita mau jawab apa? Kalau Bapak Ibu pusing, Bapak Ibu akan mengatakan pusing atau tidak? Artinya, kalau kita sakit, supaya sembuh dan obatnya itu tetap tepat, kita pasti akan mengatakan sakit yang kita alami. Betul ya? Iya. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan, kalau mungkin kita sakit perut ya, tadi saya sampaikan juga, ketika kita mungkin diare, tapi kita beli paracetamol, kira-kira sembuh tidak? Sama-sama obat, ya kan? Atau mungkin kita, maaf yang biasa itu, kena penyakit kulit panu, maaf ini ya contoh. Tetapi kita beli obat tetes mata, sembuh tidak? Tidak. Kita sembuh kalau kita jujur apa yang kita alami, diagnosanya tepat,
dan obatnya juga tepat, membuat kita sembuh. Tetapi kalau kita tidak jujur, itu tentu bisa saja membuat kita tidak sembuh. Kita akan semakin sakit. Itu secara manusiawi. Nah, Bapak Ibu, temanya bulan keluarga seperti ada di belakang saya adalah Tuhan pulihkan keluargaku. Betul ya? Oh, sudah dipasang. Tuhan pulihkan keluargaku. Nah, ini juga mengingatkan Bapak Ibu bahwa tidak ada keluarga yang tidak pernah mengalami sakit. Konsepnya keluarga ya. Tidak ada keluarga yang tidak pernah mengalami sakit. Walaupun keadaan itu satu keluarga dengan keluarga yang lain akan berbeda. Tidak akan sama. Nah, sakit itu juga bisa terjadi karena relasi antara suami istri kurang baik, atau mungkin kalau tingkatannya baik, sungguh baik, kurang baik, sangat tidak baik. Yang paling akhir itu biasanya apa ya? Sangat-sangat tidak baiknya. Ya. Keluarga akan mengalami sakit ketika relasi antara suami dan istri kurang baik atau mungkin kurang-kurang baik. Demikian juga mungkin relasi antara orang tua dengan anak juga kurang baik. Atau mungkin relasi antar anak. Barangkali kalau kita punya anak 2, 3, 4, ada yang punya anak 5? Mungkin ada ya kalau bapak ibu kita yang dulu. Relasi antara keluarga, antara anak-anak ini kurang baik, maka juga membuat keluarga itu menjadi sakit. Nah, persoalannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita tidak mau jujur terhadap persoalan yang kita alami, sehingga persoalan itu akan berlarut-larut, tidak pernah selesai, tidak kunjung selesai. Mengapa? Karena kecenderungan manusia itu membela dirinya sendiri. Kecenderungan manusia, semua manusia itu menyalahkan orang lain, menyalahkan pasangan hidup kita, menyalahkan anak kita, menyalahkan orang tua kita, menyalahkan adik dan kakak kita. Kecenderungannya seperti itu. Apakah ada bukti dalam Alkitab? Ada. Nah, ketika Adam dan Hawa dia mulai tidak taat dan tidak setia kepada Allah, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Walaupun Allah mengasihi mereka, Allah mencari mereka, tetapi relasi antara Adam dan Hawa mulai mengalami kerusakan. Maka yang pertama-tama dilakukan oleh mereka berdua ketika mereka dipanggil oleh Tuhan, bahasa lain ditanya oleh Tuhan, maka yang reaksi pertama-tama yang mereka katakan, Adam mengatakan, itu karena istriku. Berarti Adam menyalahkan perempuan, istrinya. Istrinya menyalahkan yang lain. Jadi pertama-tama adalah hidup untuk saling menyalahkan. Terus turun ke anak-anak mereka, Kain dan Habil. Tidak mungkin terjadi pembunuhan kalau relasi mereka baik. Jadi tidak sekedar Habil dan Kain itu kaitannya dengan apa? Dengan sebuah persembahan, tidak. Tapi pas tadi ada relasi yang tidak baik antara mereka, antara kakak dan adik. Dan biasanya kakak itu cok menangi dewe. Bener betul nggih? Kebetulan wong saya ini ragil, jadi saya nggak tahu kakak saya menangi dewe atau tidak. Ini yang barep, ada yang barep Bapak Ibu? Ada yang anak pertama? Contoh ini ya, saya tidak menjustifikasi ya, ini ya contoh. Kadangkala anak pertama itu cok menangi dewe. Ning kadangkala tidak semua. Nah, karena itu relasi antara Kain dan adiknya adalah relasi yang tidak baik, dan pada akhirnya kerusakan relasi itu membuat Kain membunuh adiknya. Mengapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena keluarga itu mengalami sakit. Keluarga itu mengalami keterlukaan. Kenapa mengalami keterlukaan dan sakit? Karena tidak mau jujur dengan dirinya sendiri. Adam tidak mau jujur, dia menyalahkan istrinya. Istri nggak mau jujur, dia menyalahkan ular. Mungkin Kain juga menyalahkan adik, di selain menyalahkan Tuhan. Kenapa persembahanku tidak diterima? Kenapa adikku diterima? Dia sakit hati kan, dia membunuh adiknya.
Dia nggak mau introspeksi diri bahwa mungkin yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang salah. Dia tidak mau mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu mungkin sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu kecenderungan kita, Bapak Ibu. Kita tidak bisa melepaskan diri dari kecenderungan itu. Tidak bisa melepaskan diri dari kecenderungan itu, karena semua orang pasti seperti itu. Ketika ada masalah dalam keluarga, pasti suami akan membenarkan diri, istri akan membenarkan diri. Jarang mereka mengakui dan menyadari bahwa sayalah yang salah. Ini semuanya Bapak Ibu, saya juga demikian. Sehingga kadang-kadang itulah yang menimbulkan keterlukaan dalam keluarga dan kehancuran. Nah, karena itu hari ini kita diingatkan, aku pasti sembuh. Kesembuhan itu bukan karena usaha kita. Kesembuhan itu bukan karena kepandaian dan hikmat kita, bukan. Tetapi kesembuhan itu terjadi ketika kita jujur kepada Tuhan, dan di sanalah ada kekuatan Tuhan untuk memulihkan kehidupan kita semuanya. Saya juga sering, maaf ini muka wadi apa ya? Wadi itu rahasia. Saya sering diskusi sama istri, kenapa ya anak kita seperti ini, apakah saya salah mengajar dan mendidik? Kok tidak sesuai yang saya harapkan? Saya berusaha untuk berefleksi, mungkin saya salah, sehingga anak saya punya sikap yang seperti ini. Tidak semata-mata terus saya selalu menyalahkan anak, tapi mungkin saya sendiri. Makanya kadang-kadang dalam refleksi saya diam. Anak saya mau lakukan apapun saya diam. Nah, mungkin kita salah, bukan mungkin ya, ada sesuatu yang salah sebagai orang tua. Jujur saya punya anak, kita mungkin juga sebagian punya anak. Kenapa anak kita berlaku seperti ini? Kita nggak serta-merta bisa menyalahkan anak. Mungkin kita sendiri, saya sebagai seorang ayah terlalu keras mungkin, dan lain sebagainya, sehingga anak mengambil sikap untuk efektif, pemberontakan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah refleksi kita hari ini. Mungkin saya sebagai adik, saya juga melukai hati kakak-kakak saya. Pernah kakak saya sampai nangis mungkin dengan perilaku saya. Maksud saya benar, tetapi ketika diterima menjadi sesuatu yang berbeda. Keterlukaan. Artinya Bapak Ibu, yang pertama adalah kita belajar untuk introspeksi, merenungkan sikap kita, jujur di hadapan Tuhan. Barangkali saya yang melakukan sebuah kesalahan. Sehingga treatmentnya itu akan tepat, penyembuhannya itu akan tepat. Tuhan hadir, Tuhan datang memulihkan kita itu tepat. Kalau kita tidak mau menyadari, tidak mau mengakui di hadapan Tuhan bagaimana Tuhan akan memulihkan keluarga kita, menyembuhkan keluarga kita, kehidupan kita juga, seperti orang sakit tadi. Sakit diare kok bilangnya pusing, ya obatnya nanti nggak akan cocok. Karena orang pusing pasti biasanya ada parasetamolnya. Diare mungkin ada yang lain. Tapi kalau kita diare, kita ngomongnya pusing, kita dikasih parasetamol, nggak akan sembuh. Demikian juga di hadapan Tuhan. Relasi antara saudara, relasi antara suami istri, relasi antara orang tua dan anak. Dan bulan keluarga ini mengingatkan kita, menyegarkan kita kembali, Tuhan pulihkan keluargaku. Karena hanya di dalam Tuhanlah ada pemulihan. Di dalam Tuhanlah bahasanya ada kesembuhan. Kita tidak bisa. Karena dalam Tuhan ya semuanya ada. Kalau kita lari ke tempat lain, nah wes nek ora cocok ya pisah aja. Enggak cocok cerai aja. Itu bukan solusi dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, solusi dari Tuhan adalah mempertemukan kembali nilai-nilai panggilan kehidupan di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan sudah banyak sekali berbicara, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Banyak firman Tuhan di sana. Bahkan dalam kitab Maleaki pasal 2 dikatakan, aku membenci perceraian, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Karena Tuhan pasti akan memulihkan kita ketika kita mau jujur dengan diri sendiri di hadapan Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Nah, aku pasti sembuh, ini sebuah keyakinan, sebuah pegangan kita, sebuah kepastian kita di dalam Tuhan, bukan di dalam siapa-siapa. Bukan dalam pasangan hidup kita, bukan dalam anak kita, orang tua kita ini, tapi ini di dalam Tuhan. Karena itu bagi anak-anak muda, ya, aku pasti sembuh, itu bukan saja soal sakit, tapi sembuh di sini adalah relasi kita yang baik dengan Tuhan. Karena itu khususnya nanti Mas Uung dan Mbak Natasha, tetaplah setia. Supaya suatu saat ketika kalian membangun keluarga, itu adalah keluarga yang betul-betul dibangun di dalam Tuhan. Sehingga kalian akan mengalami damai yang sesungguhnya, bukan damai karena masalah senang dan tidak senang. Nah,
Demikian juga Bapak Ibu kita refleksi di dalam Injil Markus pasal 4, pasal 10 ayat 46 sampai 52. Tentang Bartimeus yang dia buta dan dipulihkan. Yang pertama ada kesadaran dari Bartimeus bahwa dia itu memang orang yang buta. Dia sadar saya buta. Tetapi dia juga punya kelebihan, dia bisa mendengar cerita tentang Yesus yang banyak melakukan kebaikan, yang banyak melakukan mukjizat di mana-mana. Bartimeus mendengar. Dia buta tapi mendengar, karena itu dia sadar saya buta, saya mendengar, dia mulai meyakini. Yakini apa? Nanti di dalam Tuhan ada kesembuhan, itu keyakinannya. Tetapi untuk menuju proses itu ada usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Bartimeus. Dia seorang tadi pengemis yang buta, duduk di pinggir jalan. Dia duduk sendiri, tidak ada teman ya. Pengemis. Dia mendengar banyak orang cerita tentang Tuhan Yesus. Dan ketika dia mendengar cerita itu, dan dia juga mendengar bahwa Yesus dekat dengan dia, maka yang dia lakukan yang pertama adalah berseru. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya orang buta nggak tahu jalan, mendengar suara ya hanya bisa berteriak. Bukan hanya mungkin pada Yesus, tapi juga pada yang lain. Tapi ketika dia mendengar dan dia tahu Yesus di dekatnya, dia berteriak. Supaya apa? Teriakannya itu didengar Tuhan. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu banyak orang berbondong-bondong ya. Dalam ayat sebelumnya tadi banyak yang berbondong-bondong. Artinya kerumunan. Nah, saya kerumunan, dengan banyak kerumunan kalau kita hanya ngomong Tuhan, Yesus anak Daud, kasihlah aku. Ya Tuhan Yesus dalam konsep manusia tidak mungkin mendengar. Karena itu Bartimeus berseru, berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan itu tidak hanya sekali dua kali, dia berteriak sampai teriakannya itu mengganggu orang lain tadi ya di ayat-ayat selanjutnya. Mengganggu orang lain. Dia disuruh diam kamu. Gitu. Bapak Ibu sering kali ya, ketika anak-anak kita teriak, ngomong keras saja, oh diam kamu. Itu. Dia dimarahi oleh orang-orang yang di sekitar dia. Tetapi ketika dia dimarahi, dia malah semakin keras lagi. Anak Daud, kasihanilah aku. Ya, ini Bapak Ibu, ada tantangan ketika dia mau mendekat kepada Tuhan Yesus, ada tantangan. Dia buta, nggak tahu jalannya yang pertama. Yang kedua, ketika dia berteriak minta tolong malah dimarahin, dimaki-maki. Bahkan dalam bahasa lain itu betul-betul mereka dilarang untuk berteriak, dimarahin dengan sungguh-sungguh. Mangkel gitu lah, orang-orang sekitar itu mangkel terhadap Bartimeus. Betapa sakit hatinya seperti itu Bapak. Mau minta tolong, kok malah dimarahin, itu secara manusia. Tetapi teriakannya didengar oleh Tuhan Yesus. Ya kan? Dan orang-orang yang lain juga terus mengatakan, kuatlah hatimu, berilah ia memanggil engkau. Ya, panggillah dia. Artinya Yesus membuka hati untuk Bartimeus. Nah, ketika dia datang pada Yesus, apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu? Rabuni. Pertama dia mengatakan Rabuni, guru. Simbol dia merendahkan hati, membutuhkan sesuatu dari Tuhan supaya aku dapat melihat. Tuhan Yesus hanya mengatakan supaya Bartimeus, supaya aku dapat melihat. Itu saja permohonannya. Itulah yang dia butuhkan. Dan Yesus mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kenapa di sini Tuhan Yesus tidak mengatakan engkau sembuh, dijamah dan sebagainya, tapi pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Di awal saya katakan, yang pertama Bartimeus itu jujur di hadapan Tuhan. Dia mendengar, dia menyampaikan sesuatu. Yang kedua, dia meyakini sesuatu bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu.
Dan apa yang dia perlukan adalah melihat. Namun di selain Bapak Ibu, Bartimeus itu berusaha dengan sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan Yesus. Ini kuncinya. Bartimeus dengan keterbatasannya dimarahin orang. Mungkin kalau sekarang pengemis-pengemis itu ya dicekel, disingkirke, diuntalke itu kan, merasa orang ini nggak layak, hina dan sebagainya itu kan. Udahlah kamu tak tendang gitu, udah ngapain kamu repotin. Dimarahin, dimaki-maki barangkali dalam bahasa yang lain, dalam terjemahan yang lain. Tapi dia berusaha untuk mendekat kepada Tuhan Yesus. Dia berusaha mendekat. Karena itu Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan. Berusaha, ada usaha mendekat kepada Tuhan Yesus. Dan ketika mendekat, dia menyampaikan permohonannya. Apa permohonannya? Tuhan, aku bisa melihat. Ya, Bapak Ibu, dan disitulah kesembuhan itu menjadi nyata. Refleksinya buat apa? Apa bagi kita? Yang pertama, Bapak Ibu, kita jujur kepada Tuhan. Apa yang kita alami? Kadang manusia merasa benar, tapi bisa saja apa yang kita lakukan itu salah. Kita jujur pada Tuhan. Yang kedua, kita jangan malu untuk berteriak kepada Tuhan untuk minta tolong. Yang ketiga, mari kita mendekat kepada Tuhan. Kita sampaikan apa yang pergumulan kita. Karena iman itulah yang akan memulihkan kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita juga punya ayat Bapak Ibu. Pracaya tanpa panggawe iku, iman tanpa perbuatan mati. Nek Bartimeus kemeng percaya tok, dia di pinggir, saya membayangkan dia di pinggir di pinggir jalan terus hanya berdoa, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan sembuhkan aku. Dia tidak akan mengalami kesembuhan Bapak Ibu. Dia percaya tapi dia tidak berteriak, dia tidak mendekat sama Tuhan Yesus, ya nggak akan ada kesembuhan. Betul tidak? Kita membayangkan kalau Bartimeus hanya duduk di pinggir jalan, ada orang berbondong-bondong ramai di sana, tahu Yesus, Tuhan Engkau tahu, Engkau bisa menyembuhkan aku, Tuhan Engkau tahu menyembuhkan aku, saya percaya Tuhan menyembuhkan aku. Tanpa Bartimeus itu berteriak minta tolong sama Tuhan dan datang mendekat Yesus, kira-kira sembuh tidak? Tidak. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi ketika Bartimeus itu sungguh-sungguh mengimani Yesus bisa menyembuhkan, dia berusaha mendekat, dia berusaha datang menjumpai Yesus. Ada usaha yang sungguh-sungguh, walaupun tadi saya katakan dimarahi, dimaki-maki dan sebagainya, ditolak oleh banyak orang. Tapi ketika dia sampai kepada Yesus, dia sembuhkan. Iman itulah yang menyembuhkan. Dan pada akhirnya dia betul-betul dipulihkan dan dia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu, aku pasti sembuh. Ini harus menjadi sebuah keyakinan kita semua sebagai orang-orang yang percaya. Tapi kuncinya tadi Bapak Ibu, datanglah mendekat kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan dalam kejujuran kita. Sebab banyak orang Kristen yang dalam masalah, justru dia tidak datang kepada Tuhan. Ya kan? Ketika ada masalah malah kita mau ibadah aja malas. Ketika ada masalah kita mau pekan doa, pekan keluarga aja malas. Ya mboten? Kita hanya berdoa di rumah tanpa ada aksi untuk kita membuktikan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Kira-kira dipulihkan tidak? Monggo itu menjadi refleksi buat kita semuanya. Pak, saya yakin, saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Iya. Saya sepakat dengan apa yang kamu katakan. Tetapi kalau kamu tidak pernah beribadah, kamu nggak pernah ikut PA, nggak pernah ikut pekan doa, percuma kamu mengatakan kamu percaya sama Tuhan Yesus. Karena percaya itu harus dibuktikan. Iya, mboten Bapak Ibu. Ya, bukti sederhana kita sebagai orang percaya itu yang ibadah. Iya, mboten. Bukti sederhana kita sebagai orang percaya itu beribadah. Itu bukti yang paling sederhana lah. Nek wong Kristen dina Minggu malah dolan. Apakah itu adalah kesaksian kita, bukti kita? Bukan. Saya tegas mengatakan itu Bapak Ibu. Mohon maaf, tapi itulah bukti. Kita datang kepada Tuhan. Nah, kita datang kepada Tuhan kapan? Ya memang Tuhan ada di mana-mana, gitu kan? Tapi konsep sekarang, konsep saat ini, fakta saat ini, kita sebagai orang percaya, ya bukti kita sebagai orang yang percaya, ya membangun persekutuan yang indah seperti ini. Rindu untuk beribadah, rindu untuk bersekutu, rindu untuk berdoa bersama-sama.
Sepakat boten Bapak Ibu? Ya kan? Ini bukti sederhana yang ada pada kita. Bukan justru ketika kita mengalami masalah malah kita menjauh dari persekutuan-persekutuan kita, dari ibadah-ibadah kita. Sehingga keyakinan aku pasti sembuh itu benar-benar kita yakini dan itu terjadi bagi keluarga kita. Kan itu Bapak Ibu, yang terakhir saya sampaikan bahwa tidak ada keluarga yang hidupnya itu mulus sampai selamanya, tidak. Keluarganya Adam, keluarganya tokoh-tokoh Alkitab kita, keluarganya Abraham, keluarganya Ribka dan Iskak, ya kan? Juga mengalami pergumulan, mengalami relasi yang kurang harmonis. Semua pasti akan mengalami, tidak ada keluarga yang tanpa persoalan. Kita tidak akan mengalami persoalan ketika kita sudah bersama Tuhan Yesus di surga, nggak ada masalah. Tapi ketika kita hidup di dunia, kita pasti mengalami persoalan, relasi antara suami istri. Kayak itu mari bersama-sama kita jujur dan kita selalu membangun persekutuan kita di dalam Tuhan. Sehingga kita dikuatkan, kita disembuhkan, kita dipulihkan oleh Tuhan. Itu kuncinya Bapak Ibu. Dan janji Tuhan itu adalah ya dan amin, suatu yang pasti. Karena itu di bulan keluarga ini, sekali lagi kita disegarkan melalui firman dan janji Tuhan, bahwa di dalam Tuhan itu pasti ada pemulihan, di dalam Tuhan itu ada kesembuhan, di dalam Tuhan itu ada masa depan, di dalam Tuhan itu ada kepastian. Mari kita belajar dari Bartimeus. Ya, Bapak Ibu, coba ketika kita meminta tolong tapi malah dimarahin, sakitnya seperti apa, mangkelnya seperti apa. Nah, di tengah-tengah keluarga pun kadangkala kita membuat mangkel pasangan hidup kita, membuat mangkel suami kita, istri kita, anak-anak kita. Tapi mari kita menyadari, kita memohon, kita jujur kepada Tuhan. Berikanlah hati yang bijaksana, berikanlah hidup yang berkenan. Walaupun pernah membuat mangkel, dan mungkin suatu saat kita juga akan membuat mangkel karena kita masih hidup di dunia ini. Mungkin hari ini relasi kita baik, tapi mungkin 2-3 minggu lagi ada sesuatu yang membuat kita mangkel terhadap pasangan hidup kita. Tapi mari itu kita terima menjadi bagian dari hidup kita. Untuk kita jujur kepada Tuhan, kita membutuhkan Tuhan untuk menjaga keluarga kita, supaya ketika mangkel itu tidak kebablasan, tapi itu menjadi sesuatu yang indah di dalam Tuhan. Ya nih Bapak Ibu. Tetapi kalau tidak di dalam Tuhan, mangkel itu jadi kenyataan, yaitu tadi seperti Kain dan Habil. Mangkel terhadap adiknya membunuh, mangkel terhadap istrinya, istrinya di apa itu Pak? Ya seperti itu, nggak sedikit. Mangkel terhadap suami di tempong sambal pedes tenan gitu kan. Ini kalau kita kebablasan seperti itu. Tapi mari ada kesembuhan di dalam Tuhan. Kita menyadari kelemahan kita masing-masing. Kita membutuhkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Sehingga Bapak Ibu, hidup kita disembuhkan. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Jangan menyalahkan Tuhan. Tapi mari berefleksi atas diri kita masing-masing. Sehingga kebaikan Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi di setiap keluarga kita dan masa depan kita. Aku pasti sembuh di dalam Tuhan. Itu sebuah keyakinan kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk saat teduh. Mari kita menyadari dan kita mengakui, jika mungkin sepanjang waktu yang sudah kita lalui, kita melukai hati pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang tua kita, sesama kita. Bila hari ini dengan kejujuran hati kita di hadapan Tuhan, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan kita semuanya. Keluarga kita, jemaat kita, dimanapun kita ada dan berada. Kami menyadari akan kelemahan kami Tuhan, yang membuat kami seringkali melukai hati pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara kami. Karena itu dengan penuh dengan rendah hati Tuhan, kami mengakui dan mohon pengampunan Tuhan. Engkau pulihkan hidup kami Tuhan, pulihkan keluarga kami, sembuhkan keterlukaan hati kami Tuhan, supaya kami boleh menikmati kasih sayang Tuhan dan kebaikan Tuhan serta kemurahan Tuhan yang lebih lagi.
Hadirlah di tengah-tengah keluarga kami Tuhan untuk memulihkan dan menyembuhkan, mengampuni setiap salah dan dosa kami. Inilah kami yang penuh dengan keterbatasan Tuhan. Sedianya kami ingin berbuat baik, tapi justru hal-hal yang tidak baik yang kami lakukan. Biarlah kami terus belajar seperti Bartimeus Tuhan. Kami membutuhkan untuk bisa melihat Engkau Tuhan. Kami membutuhkan supaya kami boleh memandang kemuliaan-Mu Tuhan dalam perjalanan keluarga-keluarga kami. Celikkanlah mata kami Tuhan, celikkanlah mata hati kami Tuhan, supaya kami mampu memandang hikmat dari Tuhan dan boleh membangun keluarga, membangun persekutuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan perjalanan kami dan kehidupan kami seutuhnya dan sepenuhnya hanya kepada-Mu. Inilah syukur, doa dan permohonan kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penyembuh Agung, Sang Penyembuh sejati bagi kehidupan kami. Amin. Bersama-sama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita kembali berdoa. Dalam suasana yang penuh bahagia dan sukacita ini, ya Allah, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Kami boleh disegarkan kembali akan janji Tuhan, akan pemulihan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, pemulihan keluarga kami, gereja kami, dan dimanapun kami ada serta berada. Kami yakin bahwa Engkau menyembuhkan kami, sehingga kami punya keyakinan bahwa kami pasti sembuh di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan perjalanan kami seutuhnya kepada Engkau. Kami menyerahkan kehidupan anak-anak kami Tuhan, di masa-masa mereka bertumbuh, di masa-masa mereka belajar dimanapun ada dan berada, dari PAUD sampai perguruan tinggi. Kami menyerahkan kehidupan mereka, anak-anak kami Tuhan, sertai Tuhan pimpin dan Tuhan bimbing melalui kehidupan kami orang tua, sehingga anak kami menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi dan takut akan Tuhan, anak yang penuh dengan karya cinta kasih Tuhan, anak yang hidup di dalam keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan anak-anak kami semuanya kepadamu. Demikian juga bagi anak-anak kami yang sudah bekerja dan yang akan bekerja. Tuhan, Engkau yang mempersiapkan tempat untuk anak-anak kami bekerja. Dan bagi anak-anak kami yang sudah bekerja, Tuhan juga terus memberkati, supaya anak-anak kami boleh bekerja dengan baik, benar, jujur, jadi berkat bagi kehidupan. Dan dimanapun anak kami bekerja, mereka sungguh-sungguh menjadi anak yang takut dan mengasihi Tuhan, anak yang sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sudah berkeluarga. Engkau menyertai keluarga anak-anak kami Tuhan, supaya mereka juga mampu membangun keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang sungguh-sungguh saling mengasihi dan dipulihkan, keluarga yang mencintai Tuhan sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sudah saatnya untuk membangun keluarga, dalam masa-masa penantian mereka, dalam masa-masa pacaran mereka, tunangan mereka. Tuhan, Kau hadir bagi kehidupan anak-anak kami, supaya anak-anak kami tetap setia di dalam kebenaran, menjaga kehidupan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga keluarga yang dibangun adalah keluarga yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi istri kami, Tuhan berikan kekuatan sebagai ibu dari keluarga, berikan hikmat kebijaksanaan, supaya mampu jadi istri yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang boleh bersama-sama dengan suami, membawa keluarga yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi suami-suami kami Tuhan dalam karya dan pekerjaan mereka,
Tuhan juga memberkati supaya suami kami tetap mampu menjadi kepala keluarga yang baik, yang membawa keluarga menjadi keluarga yang takut dan mengasihi Tuhan. Berdoa bagi orang tua untuk membawa keluarga, mencintai dan mengasihi anak-anaknya. Tuhan juga berikan kekuatan dan hikmat, supaya kami orang tua juga mampu membawa anak-anak kami, anak yang takut dan mengasihi Tuhan, membangun keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, di keluarga yang baik, keluarga yang dipulihkan, keluarga yang sungguh-sungguh saling setia di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami seutuhnya kepada Engkau. Pulihkan keluarga kami, juga persekutuan kami Tuhan dimanapun ada dan berada, gereja-gereja Tuhan, berkati dan sertai, supaya kami semakin rindu untuk membangun persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Kami semakin rindu untuk beribadah sebagai bukti kami mengasihi dan mencintai Tuhan, sebagai bukti bahwa kami ingin membangun kehidupan kebersamaan kami sesuai dan seturut dan kehendak Tuhan. Berkati juga gereja kami di Pepantan Banjaran ini. Tuhan berkati dan sertai kami semua. Tuhan perlengkapi dengan cinta kasih, supaya kami tetap setia kepada Tuhan, tidak mudah jatuh dalam godaan-godaan duniawi apapun itu, harta benda, jodoh, dan lain sebagainya. Tapi kami tetap setia, karena mata kami yang buta dicelekkan Tuhan untuk memandang rahmat Tuhan yang agung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, karena itu kami juga mohon berkat bagi anak-anak kami yang saat ini jauh dari Engkau Tuhan. Bahkan mereka membangun keluarga yang tidak di dalam kasih Kristus. Tuhan, tolonglah anak-anak kami. Berikanlah hati untuk mereka boleh melihat kembali kasih Tuhan, supaya mereka saatnya nanti akan kembali kepada Tuhan, dipulihkan, disembuhkan, bahkan layak untuk menerima pengampunan dan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan mereka semua, bagian dari keluarga kami ini, hanya kepadamu Tuhan. Bapa dalam sorga, kami juga menyerahkan gereja kami, GKJ Mentungan, yang pada hari Minggu yang akan datang kami akan merayakan ulang tahun yang ke-88 tahun 11 Windu. Tuhan berkati supaya kami semakin bersinergi menjadi keluarga besar GKJ Mentungan yang saling jujur, saling mengakui kelemahannya, dan dipulihkan oleh Tuhan. Jika di hari-hari di masa yang lalu banyak pergumulan, kami percaya melalui pergumulan itu Engkau menghendaki kami supaya kami tetap meyakini dan percaya hanya di dalam Tuhan ada pemulihan dan kesembuhan, bahwa hanya dalam Tuhan ada masa depan, sehingga ketika kami mau datang kepada Tuhan, kami melepaskan hidup pribadi kami masing-masing, maka Tuhanlah yang bekerja membawa gereja kami di gereja yang semakin berkenan, yang diberkati dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan juga berkati pelayanan para majelis, pelayanan para komisi, tenaga gereja. Tuhan juga berkati supaya setiap pelayanan yang ada dengan tulus akan membangun kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Mohon berkat juga bagi kebersamaan jemaat Tuhan. Kami rindu untuk bersama-sama lagi setelah pandemi ini. Tuhan singkirkan, Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh bersekutu kembali, bersama-sama lagi memuliakan Tuhan. Ya Allah, sumber kehidupan, kami mohon berkat bagi bangsa Indonesia. Terima kasih kami ada di Indonesia ini, namun di sisi lain kami juga mohon berkat Tuhan bagi para pemimpin kami dari pusat hingga daerah. Kami mohon berkat bagi aparat keamanan, aparat hukum, dan semuanya, supaya mereka juga boleh bekerja dengan baik. Jika ada bagian dari bangsa dan negara kami yang masih melakukan kejahatan, yang membuat penderitaan bagi yang lain, Tuhan juga berkenan mengampuni mereka. Ya Allah, kami serahkan perjalanan kami selanjutnya sepenuhnya ke dalam tangan dan penyertaan Tuhan. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Tak lupa kami juga terus berdoa bagi setiap pelayanan yang ada di GKJ Mentungan ini, apapun bentuk pelayanannya, Tuhan berkati. Jadi alat kesaksian untuk membangun kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah syukur doa kami Bapa, bagi mereka yang sakit, kiranya Engkau pulihkan dan Engkau sembuhkan. Bagi para diuswai dalam kelemahannya, Tuhan mantapkan hati mereka untuk yakin dan percaya kepada Tuhan. Untuk mereka yang masih dalam pergumulan, kami percaya Engkau akan menolong mereka. Namun panggillah mereka supaya mereka juga mau mendekat kepada Tuhan, mau jujur kepada Tuhan, sehingga hidupnya pasti dipulihkan. Ya Allah, kami juga berdoa bagi lembaga-lembaga kepunyaan Tuhan, baik lembaga kesehatan, pendidikan maupun yang lain. Berkati Tuhan, mulai setiap lembaga ini,
Tuhan menghadirkan kasih, kemurahan dan kebaikan, serta pemulihan bagi alam semesta dan semuanya. Inilah syukur doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membawa persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita mempersembahkan persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Yang demikian bunyinya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bujana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan, yaitu persembahan mingguan dan ulang tahun, dibawa ke depan. Kita akan sama-sama bangkit berdiri menyanyikan kidung bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bapa kami yang bertata kekal di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih buat firman-Mu. Sungguh firman-Mu Tuhan pada saat pagi hari ini memberikan pengharapan kepada kami, memberikan janji kepada kami ya Tuhan. Dalam keadaan apapun hari ini, jikalau kami mau berseru kepada Engkau dan kami mau maju datang kepada Engkau Tuhan, maka segala permasalahan akan selesai. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat pagi hari ini, kami setiap jemaat-Mu yang ada di Banjaran ini ya Tuhan, memiliki iman ya Tuhan, aku akan disembuhkan. Tentunya Tuhan, dari segala sesakit apapun yang ada di dalam kehidupan kami. Dan kami juga punya keyakinan Tuhan, Engkau akan melepaskan kami dari segala ikatan yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman. Pagi hari ini juga Tuhan, tangan-tangan Tuhan sudah memberikan persembahan ya Tuhan pada Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, oh ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan Tuhan persembahan ini kepada Engkau ya Tuhan. Engkau akan memberkati persembahan ini, dan Engkau juga akan memberkati setiap tangan yang sudah berpersembahan, setiap orang yang sudah berpersembahan, dan setiap keluarga yang sudah berpersembahan kepada Engkau. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan ini dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam Warta Gereja, dalam ibadah ini ada saudara-saudara kita yang tidak mengakui percaya atau sidi, sebab mereka pada waktu anak sudah dibaptiskan, sehingga hidupnya sudah dikuduskan atau disucikan di dalam Tuhan, dan telah menjadi anggota gereja. Saat setelah dewasa, dalam karya dan pimpinan Roh Kudus, saudara hendak menyatakan pengakuan percaya, meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya,
dan mereka juga akan berjanji tetap setia sebagai bukti bahwa mereka percaya dan menerima keselamatan anugerah Allah. Juga mereka siap sedia menerima hak dan tanggung jawab sebagai warga dewasa. Karena itu, Saudara Uung Pamungkas dan Saudara Natasha Eka Putri dipersilakan untuk maju ke depan, berdiri di depan altar. Agar jemaat menyaksikan pernyataan pengakuan percaya saudara, maka saudara dipersilakan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, apakah saudara menyadari dan meyakini saudara telah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis yang telah saudara terima ketika saudara masih anak-anak? Yang kedua, apakah saudara percaya kepada Allah yang esa, yang menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus menurut kesaksian Alkitab? Yang ketiga, apakah saudara bersedia memelihara iman dan bersaksi serta ikut bertanggung jawab dalam kehidupan bergereja? Yang keempat, apakah saudara bersedia memelihara kekudusan sakramen, memelihara kekudusan hidup saudara, serta saudara senantiasa bersekutu dengan jemaat dan senantiasa meyakini pengakuan iman atau syahadat? Yang kelima, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan kebenaran firman Allah di dalam Alkitab? Bagaimana jawab saudara Uung Pamungkas? Ya, saya percaya dengan sepenuh hati. Terima kasih. Mbak Natasha Eka Putri, bagaimana jawabnya? Terima kasih. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Mas Uung dan Mbak Natasha, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan yang telah memanggil saudara menjadi umat kepunyaannya, Tuhan kiranya menerangi hati saudara, membimbing serta memampukan saudara untuk menjalani kehidupan yang baru dalam karya dan penyertaan Roh Kudus, sehingga saudara akan mendapatkan kesempurnaan keselamatan di dalam Tuhan. Karena Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati perjalanan saudara sekarang sampai selama-lamanya di dalam kesetiaan saudara dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, tiada henti kami bersyukur. Anak kami berdua, Uung dan Natasha, menyatakan pengakuan imannya kepada Engkau, meyakini bahwa hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena Tuhan, tolonglah anak kami berdua, dimanapun mereka ada dan berada, dimanapun mereka belajar dan bekerja, Engkau hadir untuk terus menggerakkan hati mereka, sehingga hati mereka tetap di hati yang takut dan mengasihi Tuhan, hati yang tidak mudah jatuh dalam godaan duniawi, tapi hati yang selalu percaya kepada Tuhan. Tuhanlah yang menyembuhkan, Tuhanlah yang memberikan masa depan bagi anak kami berdua, Uung dan Natasha. Kami percayakan perjalanan anak kami, Tuhan, seutuhnya kepadamu. Mereka berdua adalah milik Tuhan. Kami percaya Engkau juga akan memelihara kehidupannya. Engkau akan memberkati pekerjaannya nanti. Bahkan ketika anak-anak kami ini pada akhirnya akan membangun keluarga, biarlah mereka juga membangun keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang hidup dalam karya dan keselamatan agung Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan anak kami, dan juga menyerahkan orang tua mereka dalam mendampingi mereka. Berikanlah hikmat, kekuatan bagi orang tua, Bapak Partono dan Ibu Suwarti, Bapak Kristiono dan Ibu Eni Purwati. Bila mereka juga terus mendampingi anak-anak mereka, ini anak-anak yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, anak-anak yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang, anak-anak yang boleh mengalami damai dan sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebahagiaan ini. Terpujilah Engkau kini sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat boleh duduk.
Mbak Natasha dan Mas Uung silahkan menghadap ke jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah saudara kita berdua yang sudah menyatakan pengakuan percayanya. Terimalah mereka, sambutlah mereka di dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Berikanlah bantuan kepada anak-anak kita jika diperlukan, ajarkan dan ajaklah untuk ikut ambil bagian dalam setiap pelayanan yang ada di dalam gereja kita sesuai dengan talenta, kemampuan, kesediaan yang Tuhan berikan bagi mereka berdua. Bersediakah Bapak Ibu untuk mendoakan mereka dan bersama-sama membangun persekutuan dengan mereka? Terima kasih. Hadap kemari lagi Mbak Natasha dan Mas Uung. Jemaat menerima saudara menjadi bagian dari kehidupan bersama. Tetaplah setia ya, seperti janji saudara, apapun yang terjadi, karena Tuhanlah segala-galanya buat kita semuanya. Dan sebagai bentuk tanggung jawab gereja yang sudah menyatakan pengakuan iman, gereja akan memberikan surat pengakuan iman untuk saudara berdua. Dipersilakan. Ini sebagai tanda bukti bahwa kalian sudah sidi mengambil keputusan pengakuan iman penuh kepada Tuhan. Dan mulai hari ini panjenengan sudah menjadi warga dewasa, bertanggung jawab sebagaimana mestinya. Demikian juga Mbak Sasa, ini sebagai tanda bahwa kamu sudah mengambil keputusan sebagai warga jemaat yang dewasa. Lakukan seperti ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, pada hari ini kita juga akan menerima sakramen perjamuan seperti yang sudah diberitakan, khususnya bagi saudara kita yang di Banjaran. Dan sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Menjelang Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada para murid dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perjamuan juga mengingatkan kita akan keberadaan kita sebagai keluarga Allah. Perjamuan juga mengingatkan akan perjamuan yang sempurna di surga, dan juga mengingatkan akan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Tuhan datang kembali. Sebelum menerima sakramen perjamuan ini, mari bersama-sama kita merenungkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dan anak-anakku semuanya, apakah kita mengakui dan menyadari bahwa dahulu kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa-dosa kita semua, tetapi oleh anugerah Allah kita boleh diselamatkan melalui karya dan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, apakah Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anakku semua mau menyerahkan diri kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh? Demikian juga dengan sungguh-sungguh kita akan menjalani hidup yang baru di dalam penyertaan Roh Kudus sebagai bentuk ungkapan syukur kita atas anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan ini, mari bersama-sama kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan, kekuatan, dan pertolongan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami semakin dikuatkan dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami juga senantiasa yakin dan percaya akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Serta kami senantiasa juga terus memiliki pengharapan yang utuh
akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai wujud kesempurnaan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul tidak sekedar makan dan minum, tetapi dengan ini kita mengenang karya keselamatan Allah. Karena itu, mari kita juga mengingat akan Tuhan Yesus Kristus yang terus memberkati kita, menyertai kita, menguatkan dan menyegarkan kita. Dan kita akan menghadap meja perjamuan dengan diiringi Kidung Jemaat 33 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur ini adalah lambang dari tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu sebelum kita menerima sakramen perjamuan saat ini, mari bersama-sama kita saat teduh kembali mengenang Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya bagi kita semua. Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga di dalam kemuliaannya. Tuhan yang menyertai, yang memberkati, yang menolong, menerangi, juga menyegarkan kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan peganglah. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan yakin dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan
untuk membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Sehingga pada saatnya nanti kita akan mendapatkan keselamatan yang sempurna di dalam persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Makanlah bersama-sama. Anggur ini adalah lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, dan dengan mengingat serta percaya dan yakin bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita semua dari dosa-dosa kita. Sehingga pada saatnya nanti kita akan mendapatkan keselamatan yang utuh dan sempurna di dalam persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Minumlah bersama-sama. Bapak, Ibu, dan semua yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama dalam hati kita masing-masing mengucapkan demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Tuhan yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu seperti burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tuhan tidak selalu menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Tuhan mendendam. Tidak dilakukan Tuhan kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan-kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih Tuhan atas orang-orang yang mengasihi dan takut akan Tuhan. Jauh timur dari barat, demikianlah dijauhkan daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang mengasihi dan takut akan Tuhan. Karena itu, aku akan senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk kita menerima perjamuan dan juga anak-anak kita menyatakan pengakuan percayanya kepada Allah. Kita akan memberikan persembahan syukur kita dengan diiringi pujian 353. Bait yang kedua, janganlah ragu, Tuhanmu mengajak. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak.
Bapa, inilah ungkapan syukur kami atas semua anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kami saat ini. Kami berbahagia dan bersuka cita ketika anak-anak kami meyakini dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Bahwa hanya dalam Yesuslah ada kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Bahwa hanya dalam Yesuslah ada damai sejahtera yang sesungguhnya dan seutuhnya. Sertailah anak-anak kami berdua, demikian juga sertailah kami semua yang boleh hadir di tempat ini. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau berikan kesempatan untuk kami boleh merayakan iman kami melalui sakramen perjamuan yang mengingatkan kami akan pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kami. Karena itu kami bersyukur Tuhan, seraya mohon kekuatan untuk kami tetap setia kepada Engkau, untuk tetap menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, sehingga kami juga boleh mempersembahkan kehidupan kami di persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur atas semua berkat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami Tuhan, berkatilah, jadi alat bagi Tuhan untuk terus memperlengkapi pelayanan kami di GKJ Bendungan ini. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, keluarga-keluarga yang sudah memberikan persembahan. Berkatilah setiap pekerjaan kami Tuhan yang akan kami lakukan kini dan seterusnya. Terima kasih atas semuanya. Berkati juga yang mengelola persembahan. Berkatilah kami semua Tuhan, supaya kami terus boleh menikmati kebaikan demi kebaikan yang datang dari Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri ibadah, kami akan kembali pulang. Kami percaya Tuhan menyertai kami hingga kami sampai di rumah dengan selamat untuk melanjutkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, melanjutkan kehidupan keluarga kami, melanjutkan kehidupan persekutuan kami dalam karya dan penyertaan Roh Kudus. Keluarga besar Banjaran yang kami tinggalkan, sebelumnya kami serahkan dalam tangan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Allah, sumber kehidupan kami. Kami percaya bahwa damai sejahtera Tuhan akan terus menyertai setiap perjalanan kami semuanya. Inilah syukur dan doa kami ya Allah, sumber kehidupan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ungkapan syukur kebahagiaan juga akan didukung oleh teman-teman dari Eklesia yang hari ini juga akan berikan persembahan pujiannya sebagai ungkapan syukur kebahagiaan kita saat ini. Karena itu bagi teman-teman Eklesia dipersilahkan. Puji nama
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Di dalam Tuhan pasti ada kesembuhan, karena Tuhanlah kepala keluarga kita yang sesungguhnya. Hiduplah senantiasa dalam cinta kasih keluarga Allah, silih asah, asih, dan asuh. Teruslah bertekun dalam iman kepadanya. Syukurlah kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.